Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencukupkan segala kekurangan kita, yang telah memberikan segala sesuatu kita, dan yang lebih utama memberikan kemuliaan kepada kita dengan keimanan, dengan keislaman, dengan terjauhkannya dari perkataan-perkataan yang keji dan mungkar dalam amalan, dan yang telah menjaga seluruh orang-orang yang kita cintai, bahkan termasuk diri kita, dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari kemaksiatan yang mendatangkan murka darinya. Dialah Allah Subhanahu Al-Wahhab, yang maha pemberi segala sesuatu, Al-Latif, yang maha lembut terhadap kita, yang melindungi kita dari kemaksiatan. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kisah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang padanya dari istri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang istri inilah yang memiliki banyak fitnah di kalangan orang Arab yang dituduhkan dari orang-orang barat, yaitu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi fitnah terbesar yang dituduhkan kaum muslimin dan Islam, bahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang barat, karena Nabi menikahi Aisyah dalam keadaan masih kecil. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi pada saat umur 6 tahun. Dan Nabi menggaulinya pada saat umur 7 tahun. Akhirnya orang-orang barat mengatakan, ini adalah hawa nafsu dan ini adalah pencabulan, yang dimana kita bisa membantah mereka. Yang pertama, dengan bantahan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan hawa nafsu. Sudah terbukti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah pada saat janda 2 kali. Dan pada saat itu umur Khadijah umurnya 40 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun. Sehingga di sini kita melihat pernikahan, bahkan Nabi tidak pernah menikah dan Nabi menikah dengan Khadijah selama 25 tahun. Yang kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dituduhkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak benar. Disebabkan Nabi menikahi Khadijah bukan dengan hawa nafsunya. Bahkan dari istri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikahi Saudah binti Sam'a sudah berumur 66 tahun. Ini dari bukti, bahkan dari seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dari 15 istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang gadis satupun kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Di sini menjadi bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan hawa nafsu. Maka dari itu telah datang dari Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan tentang kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspeknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan. Di sini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau dengan berbicara saja Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Padahal ucapan adalah hal yang paling mudah yang keluar dari seorang hamba. Bagaimana lagi dengan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang maksum, manusia yang terhindar dari dosa. Dialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membantah orang-orang barat yang mengatakan bahwa Nabi menikah dengan hawa nafsu, mencabuli
anak-anak yaitu Aisyah pada saat ia menikahinya, ini tidak benar. Disebabkan Nabi terbukti pada seluruh istrinya tidak ada seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua yang dijawab oleh para ulama yaitu mumayyizati Quraisyiyat. Di antara kelebihan-kelebihan dari manusia, khususnya dari kabilah Arab, yang khususnya lagi adalah kabilah yang terbaik yaitu kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy, memiliki beberapa kelebihan. Coba kita melihat Khadijah menikahi Nabi pada saat umur 40 tahun. Akan tetapi Khadijah masih memiliki 6 orang anak. Coba kita bandingkan dengan manusia-manusia lain. Apakah pada saat umur 40 tahun masih bisa memberikan anak yang banyak sebagaimana Khadijah? Tentu tidak. Di sini menunjukkan kesuburan wanita-wanita Quraisy yang Allah lebihkan dari wanita-wanita yang lain. Yang kedua, dari kesuburan orang-orang Quraisy itu dia lebih cepat adanya perubahan kebesaran pada dirinya dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Maka dari itu di sini para ulama juga menjawab bahwa adapun pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha dia termasuk Quraisyiyah, orang yang termasuk kabilah Quraisy, kabilah Arab yang paling terbaik nasabnya, dan dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq. Dia adalah orang yang sangat jujur dan anaknya orang yang paling jujur yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, para ulama menjawab dari tuduhan orang-orang barat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan yang baik. Barang siapa yang menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang mengakibatkan seluruh dari istri-istri Nabi itu bisa menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Nabi ketika menikah dengan yang kaya yaitu Khadijah, bagaimana Nabi ketika menikah dengan orang yang miskin dan memiliki banyak anak yaitu Saudah binti Sam'ah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapnya ketika menikah dengan seorang gadis dan anak kecil yang memiliki banyak hal-hal yang kurang layak, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapinya dengan bijak. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan kesempurnaan Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengambil contoh dan pedoman dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling untuk kita mengambil pelajaran di subuh kali ini adalah hendaknya kita membantah dari pemikiran-pemikiran yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah pencabul, yaitu menikahi seorang anak yang di bawah umur karena hawa nafsunya. Ini kita sudah jawab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jangankan bertindak dengan hawa nafsu, berbicara pun dari hal yang paling mudah dari seorang hamba itu terhindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya orang-orang Quraisy memiliki kelebihan tersendiri walaupun dia memiliki umur yang masih belia, akan tetapi memiliki jiwa yang begitu dewasa. Dan yang ketiga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tepatnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan istri Aisyah radhiyallahu anha agar di kemudian hari Aisyah menjadi orang yang mudah menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dapat dalam riwayat-riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha orang yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan faedah kepada kita dalam membantah orang-orang liberal, yaitu orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam, yang hanya dengan KTP-nya Islam akan tetapi pemikiran-pemikirannya memusuhi Islam dan mencari-cari kesalahan-kesalahan dalam Islam. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.